Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mulut untuk bisa berbicara, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bab lisan, tapi sebelum memaparkan jauh apa itu bahaya lisan dan bagaimana kita menggunakan lisan, mari kita bersyukur dulu atas nikmat mulut yang Allah berikan kepada kita. Mari saya ajak diri saya dan sahabat-sahabatku semuanya, kita bersyukur atas nikmat bisa berbicara. Subhanallah, ada hamba-hamba Allah di luar sana yang dari lahir belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Mereka adalah orang-orang yang subhanallah belum diberikan kesempatan seperti kita, tapi mereka bersabar. Ada nggak orang-orang bisu di luar sana? Banyak, tunawicara, ya kan? Maka dari itu ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara, disyukuri. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajarkan kita berbicara? Allah. Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman. Kalau ibu-ibu baca surah Ar-Rahman, boleh dibuka ayat keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan kita pandai berbicara. Allahu akbar. Maka berbicara ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan yang ada di mulut kita, bagian dari mulut kita ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu nanti buka lagi surah Al-Balad. Ya, surah Al-Balad, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Apa kata Allah? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepada ainain? Ainain itu apa? Dua mata. Walisanan wa syafatain. Bukankah aku, kata Allah, yang telah memberikan lisan dan juga syafatain. Apa itu syafatain? Dua bibir. Wahadainahun najdain. Dan Allah yang telah menunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak. Maka kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dari lisan, atas nikmat yang Allah berikan dari kedua bibir, dan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui betapa agungnya nikmat lisan, betapa agungnya nikmat mulut yang Allah berikan kepada kita, maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, coba ya, pernah gak sih kita itu merasakan selama ini kita diberikan lisan, bisa berbicara itu gratis atau bayar? Gratis. Orang-orang di sana, di luar sana, terkadang diuji oleh Allah, tadinya bisa bicara, tiba-tiba mandek, gak bisa bicara. Pengennya bagaimana kalau gak bisa bicara? Pengen bicara, ya kan? Pergi ke dokter, dok, kemarin saya nggak bisa bicara, sekarang pengen bicara karena mungkin ada yang menyumbat di bagian mulut. Akhirnya sama Allah dipaksa tidak berbicara. Kira-kira harus mengeluarkan berapa M itu untuk bisa berbicara lagi? Ber-MM. Saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk bisa berbicara, gratis dari Allah. Tapi kita diminta oleh Allah untuk mensyukurinya. Maka di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan di dalam hati kita bahwasanya lisan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengatakan di dalam hati kita bahwasanya lisan ini adalah nikmat dari Allah, maka kemudian yang keluar dari lisan itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Yang keluar dari lisan itu adalah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya lisan kita itu adalah cerminan hati kita.
Saya tidak bisa melihat bagaimana hatinya Bu Ina. Ada nggak yang bisa melihat hatinya Bu Ina seperti apa? Tidak ada yang tahu kan? Tapi kita bisa lihat bagaimana baik buruknya hati Bu Ina, mohon maaf ya Bu Ina, dengan lisan ucapan-ucapan yang beliau keluarkan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini kaidah harusnya diingat-ingat terus. Kalau bisa dibikin tulisan. Nah, saya tuh sekarang Mutiara Hikmah lagi senang bikin tulisan, Bu. Jadi hiasan dinding itu ditulis di bingkai gitu, terus dipasang di tembok. Itu mengingatkan kita. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Perhatikanlah seseorang ketika berbicara, karena lisannya akan menegaskan kepada kita siapa dia sebenarnya dan apa yang ada di dalam hatinya. Subhanallah, manisnya, asamnya, tawarnya, dan pahitnya ketahuan. Jadi kalau kita pengen nih, kita tahu orang itu seperti apa hatinya, atau kita ini seperti apa hati kita, maka perhatikan ucapan yang keluar dari lisan kita. Karena sejatinya apa yang ada di dalam hati itu akan keluar dari lisannya. Subhanallah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih perkataan Imam Ibnul Qayyim. Ibu-ibu kalau ada waktu ya, beli tuh bukunya Imam Ibnul Qayyim, karena di situ itu subhanallah, kita beli buku tuh seperti kita sedang menyelami berbagai macam kata-kata bijak mutiara hikmah dari beliau. Imam Ibnul Qayyim bukunya diantaranya yang kita punya itu adalah Zadul Ma'ad. Ya, bagus. Semua hampir kitabnya Imam Ibnul Qayyim itu bagus. Dari kitab Tazkiyatun Nufusnya, dari kitab Zadul Ma'ad, dari kitab Miftah Darus Sa'adah. Masya Allah, itu luar biasa. Apa kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad? Kata beliau, ini mohon diperhatikan ibu-ibu. Kata beliau, orang yang buruk, orang yang busuk itu akan terpancar dari hatinya kebusukan melalui lisannya. Subhanallah. Ibu pernah nggak ketemu sama orang yang ada tuh lisannya sumpah serapah terus? Pernah nggak ketemu sama orang demikian? Belum pernah, Bu. Walaupun satu kali dalam seumur hidup. Misalnya ketemu sama orang itu yang ada kita disumpah serapain, dicela. Ada kan, pernah kan? Walaupun itu mungkin sedikit, tapi ada. Maka apa yang keluar dari lisannya itu adalah gambaran dari hatinya. Kalau orangnya buruk, maka yang keluar adalah kata-kata yang buruk, sumpah serapa, mencela, menghina. Tapi kalau orangnya baik, hatinya baik, yang ada keluar dari lisan itu baik. Saya ambil contoh begini, Bu. Misal, kita melihat orang lain melakukan maksiat, melakukan dosa. Sikap orang buruk, orang yang hatinya buruk, mesti yang keluar dari lisan itu nyinyir, ya kan? Itu berarti dia adalah orang yang berhati buruk. Yang keluar dari lisannya adalah mencela dan mencela dan mencela. Tapi kalau orang yang baik, hatinya baik, ketika melihat saudara muslimahnya dia terperosok ke dalam jurang maksiat, ke dalam jurang dosa, yang ada tuh keluar dari lisannya apa? Pertama, dia bilang, ya Allah, alhamdulillah, dosa yang menimpa saudaraku engkau jauhkan dariku. Bersyukur dulu. Yang keluar dari lisan tuh bukan sumpah serapa, bukan nyinyirin orang yang melakukan dosa, bukan merendahkan orang yang berdosa, tapi dia kembalikan kepada dirinya dulu, ya Allah, kemudian kembali kepada Allah, alhamdulillah, dosa itu engkau jauhkan dari saya. Ya. Yang kedua, dia akan mengatakan, ya Allah, kasihan sekali temanku, saudaraku yang terus terjerembab ke dalam dosa. Ya Allah, saya mau mengajak saudaraku untuk bertaubat. Nanti keluar dari lisannya nasihat-nasihat terbaik, bukan nyinyirin, bukan mencela, tapi karena rasa sayang dia kepada kawannya. Mungkin yang selama ini lisannya nggak pernah dijaga, yang selama ini selalu membuat kedoliman di mana-mana. Pernah mboten ibu-ibu hidup di sebuah perumahan atau di kampung, ada satu orang di antara sekian banyak orang itu setiap hari itu bikin kerusuhan terus, mendolimi orang terus. Pernah nggak? Pernah. Kita melihat orang itu seperti apa, Bu? Kita nyinyir, kita kesel, kita ikut dongkol, kita ikut dendam, atau kita kasihan? Harusnya kita kasihan. Kenapa? Karena besok
Orang tersebut yang terbiasa nyinyirin orang, yang terbiasa mencela orang, yang terbiasa mendengki kepada orang, yang terbiasa mendolimi orang, besok pada hari kiamat dia sudah mengumpulkan pahala sholat, pahala puasa, tapi ternyata diambil satu persatu oleh orang yang ia dolimi. Kasihan enggak? Kasihan. Jadi sekali lagi nih ya, kalau orang hatinya baik, dia tidak akan membiarkan atau dia tidak menyinyirin saudaranya yang berdosa, tapi dia berusaha angkat saudaranya untuk bareng-bareng bertaubat kepada Allah. Doakan saudaranya, ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepada saudaraku, kepada suamiku misalnya, kepada anak-anak. Jadi subhanallah Bu, beda ketika misalnya saya itu menemukan banyak sekali pelajaran yang berharga yang keluar dari lisan orang-orang Timur Tengah waktu kami belajar di sana. Itu yang keluar itu kalau kita berjumpa, misalnya mau pamit ke tetangga, saya mau pamit ya, saya mau safar, yang keluar itu doa-doa, doa terus ndremimil mendoakan kita. Jarang yang keluar dari lisan mereka itu nyinyirin, jarang. Jarang yang keluar dari lisan mereka itu menghina, mengejek, itu jarang. Yang ada adalah doa. Barakallahu fi, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, semoga begini, pakai bahasa Arab. Subhanallah. Dan doa itu ibadah. Keluar dari lisannya doa-doa untuk saudaranya. Subhanallah. Baik, kemudian ketahuilah wahai saudariku, bahwasanya lisan itu senjata bermata dua. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami itu telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, maka dia termasuk orang yang bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah, atau dia beloknya ke kiri, dia mengkufuri atas semua nikmat Allah dengan lisannya. Dia mengatakan dengan lisannya bahwasanya apa yang didapat saat ini adalah bukan karena pertolongan dari Allah, tapi karena usahanya. Kalau orang baik kan apapun yang Allah berikan nikmat mesti dia mengucapkan alhamdulillah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, para ulama klasik zaman dahulu, mereka itu kalau mau berbicara mesti mereka berpikir dulu. Dipikir dulu, kira-kira yang keluar dari lisanku itu bawa manfaat atau tidak. Kalau membawa manfaat diucapkan. Kalau nggak membawa manfaat, apalagi sampai menyakiti hati saudaranya. Subhanallah. Bu, saudara kita itu kalau dia jatuh atau nabrak tembok atau apa misalnya, itu ada obatnya. Tapi kalau dia sudah tersakiti hatinya oleh lisan kita, maka itu tidak ada obatnya. Jadi hati-hati ketika kita akan berbicara. Kira-kira lisan kita itu yang kita ucapkan itu bermanfaat atau tidak. Masalahnya begini, biasanya yang banyak berbicara itu kita, kaum hawa. Contoh realnya kepada anak-anak. Anak-anak yang Masya Allah, anak-anak kita yang super aktif, luar biasa. Ternyata itu membuat emosi kita itu seperti apa tuh, roller coaster. Naik turun naik. Ibu ada nggak punya anak laki-laki yang aktifnya luar biasa? Itu kan Masya Allah ya. Nah, kita tuh lagi diuji sama Allah. Yang keluar dari lisan kita itu seperti apa? Coba kalau yang keluar dari lisan seorang ibu bilang begini, anakku kyo nakal banget gitu misalnya. Doa nggak? Doa. Allah jadikan anaknya nakal. Tapi kalau yang keluar dari lisannya Allah yahdi, orang Arab itu, orang Timur Tengah itu, kalau udah gemes sama anaknya Bu, tingkah polanya luar biasa, maka yang keluar dari lisannya tuh bukan ejekan kepada anaknya, tapi doa. Doanya Allah yahdi, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Ada kisah nyata, seorang anak yang saat ini menjadi ulama di Yaman, ulama yang sangat luar biasa besar. Beliau dulu waktu kecil itu Masya Allah tingkah polanya luar biasa. Sampai orang tuanya tuh sering mengatakan saking gemesnya, pernah nggak saking kita tuh ya Allah
udah kepiye gitu ya. Ini sudah, itu sudah. Masya Allah. Nah, yang terucap dari kedua orang tuanya ulama yang Yaman ini dari kecil, karena beliau tuh Masya Allah luar biasa, yang terucap tuh doa-doa, Allah yahdik, Allah yahdik, semoga Allah berikan hidayah. Dan itu ijabah, doanya beliau diijabah. Saat ini Allah memang berikan hidayah kepada ulama ini, orang Yaman, dan beliau menjadi rujukan umat untuk meminta fatwa dari beliau. Allahu Akbar. Ganti kata-katanya, Bu. Kalau lihat anaknya itu Masya Allah, yang keluar harusnya bagaimana? Allah yahdik. Apa itu Allah yahdik? Semoga Allah berikan hidayah. Tapi kita sebagai seorang ibu, kalau kita sudah berucap kamu tuh Masya Allah nakalnya gitu ya, kita baru mikir malam-malam, ya Allah kok tadi sampai keluar ya dari lisanku, kamu nakal, anakku nakal. Kita itu baru menyesal. Biasanya perempuan begitu kan, ngomong dulu baru nyesal di belakang. Kalau laki-laki gimana? Pikir dulu baru berbicara. Maka hati-hati. Kenapa perceraian itu, tolak itu tidak diberikan kepada wanita, tapi diberikan kepada kaum laki-laki? Karena kalau perceraian ini, kalau tolak ini diberikan kepada wanita, kesempatannya dikit-dikit nanti mentolak suaminya. Dia kan kesel sedikit, Pak aku ceraikan kamu gitu ya. Itu hikmahnya ya. Kenapa kok Allah berikan ke laki-laki? Karena laki-laki mau ngomong ki mikir. Subhanallah, subhanallah. Itu kan diantara hikmahnya ya teman-teman. Maka mulai deh, kata Rasulullah SAW itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa, kalau kita beriman dari kita itu dengan Allah dan hari akhir, pilihannya hanya dua, Bu, nggak ada jalan lain. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata-kata baik atau diam. Pilihannya berapa? Dua. Jadi catat, kata-kata kita ini baik nggak? Kalau kata-kata yang akan kita ucapkan baik, katakan. Tapi kalau kata-kata kita ternyata menyinggung hati kawan kita, apalagi sampai menyayat-nyayat hati kita, hati pasangan kita misalnya, maka ndak usah diucapkan. Ibu pernah nggak sih ketemu sama seorang wanita yang beliau tuh terkenal, wanita ini ngomong ki pedes. Pernah? Pedes bukan sambel, Ibu. Jadi ngomong ki celekit gitu yang diajak ngomong. Pernah nggak? Saya tanya jujur, nyaman buatan ibu-ibu berada di depan wanita ini? Enggak. Berarti orang lain juga nggak nyaman dengan kita kalau yang keluar dari lisan kita itu menyakitkan, pedes, jutek. Ya. Sebagaimana kita suka orang lain ketika berkata-kata baik, menyejukkan yang keluar dari lisannya, doa-doa yang keluar dari lisannya, maka kita pun memperlakukan kawan kita dengan apa yang ingin kita dapatkan dari kawan kita. Subhanallah. Ini luar biasa nih kalau kita sudah menjadi seorang yang demikian. Masya Allah. Baik. Kemudian setelah kita ingat bahwasanya hanya dua pilihan, apakah kita berkata baik atau diam, maka yang perlu kita ingat teman-teman, bahwasanya kelak nanti atau saat ini apa yang kita ucapkan dari lisan kita itu dicatat sama malaikat. Subhanallah. Tidak ada ucapan sedikit pun yang tidak dicatat oleh malaikat. Semuanya dicatat. Coba ibu balik dalam surah Al-Qaf ayat 17 sampai 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Apa yang kita ucapkan dengan lisan kita itu semuanya dicatat dengan rapi, Bu. Dan besok kita itu akan diperlihatkan rapotnya kita. Dulu kamu bicara apa dicatat. Hari ini bicara membentak anak dengan lisan, catat. Hari ini bicara menyakiti hati suaminya, catat. Nih, kalau kita itu dengan lisan kita menyakiti hati suami kita, maka bidadari calon istri suami kita nanti itu cemburu. Kata bidadari yang ada di surga, jangan, wahai wanita, jangan kau sakiti suamimu. Dia hanya sebentar denganmu.
Jangan kau sakiti dengan lisanmu, karena dia sebentar denganmu. Nanti dia akan kembali kepadaku. Subhanallah. Saya itu pernah dengar, Bu, seorang wanita yang berbicara kepada saya. Dan itu membuat beliau muslimah, membuat saya teriris-iris hati saya. Apa yang diucapkan oleh beliau? Kata beliau, suamiku tuh dari awal menikah sampai sekarang keluar tuh dari lisannya, dia tidak pernah berbuat baik kepada diriku dan anak-anak. Subhanallah. Itu kalimat seorang istri baik atau tidak? Tidak. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada para sahabatnya, hati-hati dengan wanita. Wanita itu kalau kita berbuat baik kepada mereka, dan sekalinya mereka melihat keburukan yang ada dalam diri kita, wahai kaum laki-laki, wahai sahabatku, kata Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan lagi mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Istilahnya sudah tidak lagi mengingat apapun yang pernah diberikan oleh suaminya kepada anak-anaknya, subhanallah, kepada dirinya. Maka hati-hati nih lisan, terutama kepada suami kita. Hati-hati dengan lisan. Karena seseorang itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdaus tertinggi, itu disebabkan oleh lisan. Dan seseorang bisa tersungkurkan atau disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang paling panas, itu karena disebabkan oleh lisan. Subhanallah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katakannya bisa dicatat. Apa kata Rasulullah SAW? Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan. Sesungguhnya ada seorang hamba, benar-benar dia berbicara dengan lisannya, dengan mulutnya, sebuah kalimat. Kalimat itu sebuah kata, yang mana ketika dia berkata sebuah kata itu, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat naik derajatnya. Subhanallah. Wa innal 'abda, ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, dia berbicara min sakhatillah, yang membuat Allah murka, la yulqi laha balan, dan dia menganggapnya tidak penting, yahwi biha fi jahannam, dengan perkataannya Allah akan menyeretnya ke dalam neraka jahannam. Contoh ya Bu, contoh. Ketika seseorang dia mengatakan alhamdulillah, kira-kira diangkat nggak derajatnya? Diangkat derajatnya. Ketika seseorang mengatakan ya langit, apa tuh yang dulu pernah viral tuh? Minta ke langit kan? Pernah dengar nggak? Belum lama ini loh, sebelum Spirit Doll itu ada. Kan ada toh, itu lagu atau apa yang minta ke langit. Ketika kita meminta ke langit, berharap kepada langit, maka itu sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita sudah terjerumus ketika meminta ke langit, ke dalam sesuatu hal yang Allah murka kepadanya. Maka hati-hati dengan lisan, karena lisan ini yang akan membawa kita ke dalam surga Allah atau menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya begini, yang lagi viral itu apa, Spirit Doll ya? Ada orang bilang ke boneka, wahai boneka, lariskanlah daganganku. Kan misalnya begitu, ada orang jualan pakai penglarisnya boneka Spirit Doll itu. Terus minta ke boneka ini. Ucapan dia begitu itu Allah murka atau ridho? Murka. Subhanallah. Tapi kalau dia mengatakan ya Allah, hamba memohon kepadamu, ya Razzaq urzuqna, ada orang berkata demikian kepada Allah, Allah ridho apa badan? Ridho. Wahai zat yang memberikan rizki kepadaku, berikanlah rizki dari sisimu. Subhanallah. Jadi evaluasi diri kita masing-masing Bu, adakah kalimat-kalimat yang selama ini kita katakan kemudian Allah membuat Allah akhirnya murka, kita istighfar? Dan adakah ucapan-ucapan yang selama ini kita ucapkan Allah ridho, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, kemudian di sini ada hal yang sangat penting dalam menjaga lisan. Apa itu? Dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku sesuatu yang bermanfaat.
Ya Rasulullah, haditsuni bi amrin a'tasimu bihi, qul rabbiyallah tsumma istaqim. Kata Rasulullah SAW, katakanlah kamu dengan lisanmu, Allah itu adalah Rabbku, dan istiqomalah. Kuncinya dua. Istiqomah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Itu adalah sebuah hal yang membuat kita bahagia. Subhanallah. Qultu ya Rasulullah, katanya Sufyan, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Apa yang membuatmu khawatir terhadap diriku? Jadi apa yang kau khawatirkan ya Rasulullah untukku dan untuk umatku? Kata Rasulullah SAW, fa akhadha bilisan. Rasulullah langsung tangannya itu pegang lisannya, fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadza. Yang membuat aku khawatir terhadap umatku dan terhadap dirimu ini loh, lisan. Karena yang namanya lisan itu adalah anggota tubuh yang tidak bertulang. Ya, lidah kan nggak bertulang ya Bu. Dan itu bisa berbelok ke kanan dan bisa berbelok ke kiri. Maka hati-hati. Tadi saya sempat mengatakan ya teman-teman, tidak boleh merendahkan teman-teman kita yang melakukan maksiat, karena sesungguhnya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ya, itu catat baik-baik. Jadi kalau kita itu masih ngejek, masih nyinyirin kawan kita, berarti kita belum berdakwah. Karena sejatinya berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Baik, bahkan Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah, nah ini seorang tabi'in. Beliau pernah mengatakan sebuah perkataan yang sangat majleb. Apa kata beliau? Hendaklah kita hamba Allah lebih memperhatikan apa yang akan terucap dari lisannya daripada apa yang akan dilangkahkan oleh kakinya. Ibu-ibu, kalau kita mau melangkahkan kaki nih, ibu-ibu dari rumah mau datang ke Masjid Firdaus, dipikir dulu nggak? Dari rumah mau melangkahkan kaki, ya Allah sekarang mau jemput anak sekolah, itu terpikir dulu nggak? Dipikir kan? Kakinya mau jemput anak sekolah, kakinya mau datang ke majlis ta'lim, kakinya mau silaturahim ke karib kerabat. Kita mikir dulu kan kalau kaki kita mau dilangkahkan. Ibu-ibu kalau mau melangkahkan kaki dipikir dulu atau jalan aja? Benar, dipikir dulu kan, kepikirlah. Ini kira-kira kakiku mau tak langkahkan kemana ya hari ini? Begitu ya kira-kira. Tapi kalau lisan, kira-kira kita mikir dulu atau asal bicara nyeplos? Kadang asal bicara. Maka kata Abu Hazim Salamah bin Dinar, harusnya itu dibalik. Harusnya dibalik, apa yang mau kita katakan tuh dipikir dulu. Sebagaimana kehati-hatian kita ketika akan melangkahkan kaki kita. Subhanallah, subhanallah. Terkadang ya Bu, subhanallah, ada keributan yang kecil di tengah keluarga seorang muslim dan muslimah, di tengah keluarga pasangan. Itu awal mulanya tuh dari lisan. Contoh misalnya, suaminya pulang kerja, istrinya tuh lisannya nggak baik. Istrinya langsung mengatakan kepada suaminya capek, pulang kerja, malam baru sampai. Istrinya langsung bilang gini ke suaminya, Beb, seharian ini dari mana aja? Tak tunggu tonggo ini kok nggak datang-datang, saya sudah masakin ini. Dari mana aja? Terus diperhatikan WA-nya, diperhatikan HP-nya. Kira-kira suami nyaman enggak? Enggak nyaman. Karena dicercar dengan pertanyaan dari mana seharian. Tapi beda kalau seorang istri yang dengan lisannya dia mengucapkan kepada suaminya, Beb, ya sayangku, mau dibuatkan apa minumannya? Kopi kah? Teh kah? Susu kah? Gitu. Kira-kira suami seneng yang apa, seneng yang B dengan kata-katanya? Yang B. Pertama, lisan. Ya kan? Makanya hati-hati nih, koreksi kita sebagai seorang istri. Kira-kira lisan kita itu tajam gak sih ke suami? Kadang begini Bu, masalahnya. Ada wanita-wanita tuh yang dia bisa halus ke kawannya, tapi belum bisa halus ke suaminya. Padahal tahu suaminya itu surganya dan nerakanya. Jadi introspeksi diri kita masing-masing, ya Allah, selama ini tuh apa sih yang terucap dari lisanku kepada suamiku tercinta? Aku itu termasuk orang yang pandai bersyukur qanaah enggak dengan pemberian suamiku? Atau justru saya termasuk orang yang mengeluh dan tidak pernah bersyukur kepada Allah dan kepada suamiku? Ya,
Itu terus jadi bahan koreksian untuk kita semuanya. Baik, kemudian di antara yang bisa kita lakukan adalah istiqomah dengan lisan beserta hati yang mengikutinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong dicatat baik-baik, kata beliau, la yastaqimu imanu 'abdin. Tidak bisa dikatakan istiqomah imannya seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya itu lurus. Gak bisa dikatakan imannya seorang hamba itu dikatakan lurus sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuh, dan gak bisa juga dikatakan hatinya seorang hamba itu lurus hatta yastaqima lisanuh, sampai lisannya lurus. Berarti kuncinya di mana, Bu? Di lisan. Wala yadkhulu rajulul jannah, kata Rasulullah SAW, dan tidak akan bisa masuk seorang laki-laki. Ketahuilah wahai saudariku, baik itu di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis Nabi, kalau ada kata ar-rajul, itu artinya khitabnya untuk kita juga, mar'ah, sebagai wanita. Tapi kalau di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ada kata-kata mar'ah, kata-kata wanita. Wahai wanita-wanita muslimah, wahai orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, itu khitabnya yang diajak bicara sama Allah hanya kita kaum wanita. Ya, jadi ini yang diajak bicara juga kita. Wala yadkhulur rajul, tidak akan bisa masuk rajulun, seorang laki-laki atau perempuan, al jannah, surganya Allah, la ya'manu jarahu bawa'iqah, yang mana sampai tetangganya itu aman dari gangguan lisannya. Subhanallah. Ibu-ibu punya tetangga yang baik nggak lisannya? Punya, alhamdulillah. Punya nggak tetangga yang lisannya itu belum baik? Punya. Maka semuanya ujian. Kita nih diminta oleh Allah agar lisan kita itu berhati-hati kepada tetangga kita. Karena itu kunci agar kita bisa masuk di antara kunci, ya, yang bisa kita kelak nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Jaga lisan kita, jangan menghibahin tetangga kita, jangan mengejek nyinyir tetangga kita, jangan mendolimi tetangga kita. Karena sejatinya tetangga kita itu harusnya dimuliakan. Mereka yang akan kelak nanti ditanya, ya, kita kelak nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikapmu kepada tetanggamu? Apa yang kau bisa berikan untuk tetanggamu? Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi modal hidup itu dua, catat baik-baik, besar-besar boleh. Modal hidup, modal kesuksesan di dalam hidup itu dua, hati dan lisan. Bu, kalau ada orang IPK-nya tinggi nih, dia cerdasnya luar biasa, EQ-nya tuh dites tuh Masya Allah luar biasa, tapi dia tuh lisannya nih nggak bisa dijaga. Yang ada kalau ketemu orang selalu bikin masalah. Dikatakan sukses belum? Tapi kalau ada orang biasa-biasa saja, cerdasnya standar, EQ-nya standar, tapi dia kalau berbicara itu lembut, menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang bekerja dengannya itu nyaman. Dia sukses enggak, Bu? Sukses. Subhanallah. Jadi modal hidup itu dua. Orang tua deh, kita sebagai orang tua, yang terucap kepada anak-anak kita itu dengan lisan kita doa-doa. Yang terucap dari lisan kita itu perkataan-perkataan yang lembut. Nak, kemarilah nak. Kayak Luqman berkata kepada anaknya, ya bunai, ya kan? La tusyrik billah. Ya bunai, aqimis salah wa'mur bil ma'ruf. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kalau beliau berkata kepada anaknya, beliau itu ucapan dari lisannya itu yang keluar kata-kata yang lembut. Ya bunai. Ya bunai itu, Bu, wahai anakku, bahasa Arabnya ya bunai. Beda antara bunai dan ibni. Ibni itu anakku tapi levelnya level B. Bunai itu anakku dengan kelembutan, levelnya level A. Ya. Jadi subhanallah, yang keluar dari lisannya para nabi dan lisan Luqmanul Hakim itu perkataan yang lembut kepada anaknya.
Maka ini perlu jadi perhatian untuk kita semuanya. Kalau kita pengen jadi orang tua yang sukses di dunia dan di akhirat, perhatikan lisan kita kepada anak-anak kita. Kenapa saya katakan kepada anak dulu? Karena yang setiap hari ketemu dengan kita itu siapa? Anak-anak kita, ya, suami kita, orang-orang terdekat kita. Kalau orang-orang yang terdekat dengan kita nyaman, insya Allah orang lain pun akan nyaman. Tapi kalau orang yang terdekat dari kita saja tidak nyaman, maka orang lain yang ada di luar sana juga tidak nyaman. Masya Allah. Bahkan nih Bu, setiap pagi kita bangun tidur, itu semua anggota badan dia berkata kepada lisan. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan. Mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, sesungguhnya dia berbicara kepada lisan. Hei lisan, hati-hati kamu. Apa yang kamu ucapkan tuh ngefek ke kita semua, ya kan? Apa yang kamu ucapkan itu ngefek ke mataku. Apa yang kamu ucapkan itu kata matanya ngefek ke mata, ngefek ke telinga, ngefek ke hati. Semuanya ngefek. Maka anggota badan kalau tiap pagi itu menasihati lisan. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Karena baik buruknya kamu itu akan menjadikan kita baik atau buruk. Kan tadi saya katakan bahwasanya hati itu adalah dia harus lurus. Belum dikatakan hati seseorang lurus kalau belum lurus lisannya. Maka kalau lisannya sudah lurus, hatinya juga baik. Ya, kalau hatinya baik, anggota badan pun baik. Apa kata Rasulullah SAW? Ada sebuah anggota badan, ya, ada sebuah daging. Yang mana daging itu kalau baik, idza shalahat shalahal jasadu kullah wa idza fasadat fasadal jasadu kullah. Ada daging yang mana kalau dia baik, semua anggota badannya itu baik. Yang ada itu berbuat baik terus. Tapi ada yang kalau daging ini nggak baik, maka semua anggota badannya nggak baik. Ala wahiyal qalb. Dia itu adalah, apa artinya qalb itu? Jantung atau hati? Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan ini jantung, qalb. Karena qalb itu yataqallab. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita menjaga lisan kita. Karena di antara keselamatan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat, adalah dengan menjaga lisannya. Mari kita renungi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, kami mendapati para pendahulu kita yang salih tidak melihat nilai suatu ibadah pada puasa atau sholat, akan tetapi melihat nilai ibadah ada pada menahan diri dari apa yang diucapkannya, apakah dia memberikan atau mencela kehormatan manusia atau tidak. Subhanallah Bu, di antara dosa lisan yang kita tidak sadari itu adalah ngosipin teman kita, ngribahin kawan kita. Kita tahu Bu, sesungguhnya ketika kita itu sedang menggibahin, menggosipin kawan kita, kita itu sedang mencela kehormatannya, kita sedang menghinakan kehormatannya, kita sedang menghinakannya. Sudah jelas di dalam Al-Quran bahwasanya siapapun yang menggibahin saudaranya itu seperti memakan bangkai saudaranya. Kita tidak ada yang mau kalau di depan kita itu ada bangkai dan kita harus makan itu, ada nggak yang mau? Nggak ada. Itu perumpamaan orang yang gibahin orang lain, menggibahin saudaranya sendiri, itu perumpamaannya dia dipaksa untuk makan bangkai tersebut. Bahkan kalau sudah kehormatan orang lain itu dicabik-cabik, misalnya ada seorang muslimah dituduh oleh orang lain dia berbuat selingkuh, dia berbuat fahisyah, berbuat dosa, berzina, padahal dia adalah wanita yang suci. Maka perkataan seorang kepada wanita muslimah itu, kamu adalah seorang penzina, kamu adalah seorang pencuri misalnya, padahal faktanya tidak. Besok nanti di akhirat, walaupun misalnya si bapak ini atau ibu ini menang di dunia dan wanita muslimah itu terdolimi, besok di akhirat wanita ini akan datang kepada Allah mengadukan nasib yang dulu pernah dialami di dunia. Wahai Rabbku, dulu aku tidak berzina tapi dituduh oleh ibu itu saya seorang penzina. Wahai Rabbku, dulu saya tidak mencuri tapi dituduh oleh ibu itu saya seorang pencuri.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku izinkan engkau untuk mengambil kebaikan-kebaikan ibu tersebut, ya, karena dia telah mendolimimu. Diambillah kebaikan-kebaikan dari ibu tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, ada tuh nanti di akhirat ibu-ibu, ya kita kan sekarang hidup di dunia. Kalau hidup di dunia, akhirat masih cerita. Tapi besok kalau hidup di akhirat, dunia itu hanya cerita saja. Besok nih ada, ini hadis berasal dari Nabi kita Muhammad SAW, berarti benar. Besok ada wanita-wanita laki-laki yang datang kepada Allah, mengajukan semua dari nasib yang pernah dia dapatkan dari orang lain, didolimi oleh orang lain, dan Allah mengatakan kepada orang tersebut, ambillah kebaikan dari fulan dan fulana. Sudah diambil semuanya, gak ada lagi kebaikan yang tersisa. Maka dosa-dosa orang yang selama ini didolimi oleh fulan dan fulana itu ditimpakan kepadanya dan dia menjadi orang yang bangkrut. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mau gak bu? Yang kita itu zikir pagi petang, yang kita itu baca Al-Quran misalnya, yang kita sudah puasa Senin Kamis, yang kita sudah bangun malam, sholat malam, itu kan sebuah perjuangan. Tiba-tiba besok di akhirat, pahala bangun malam kita dikasih ke orang, pahala puasa kita Senin Kamis dikasih ke orang karena kita zalim kepada dia, pahala kita baca Al-Quran sehari semalam kita dapat 3 juz 4 juz dikasih ke orang. Kita nggak punya pahala apa-apa. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Padahal nanti di akhirat sudah nggak bisa lagi ke dunia, sudah tidak bisa lagi kita salat, sudah tidak bisa lagi kita zakat, sudah tidak bisa lagi kita sedekah. Maka itu yang harusnya dipikir. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yuk mulai sekarang perbanyak yang keluar dari lisan kita itu kalimat-kalimat thayyibah. Karena sesungguhnya kalimat-kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Subhanallah. Termasuk diantaranya adalah mendoakan saudara-saudara kita dengan lisan kita, memberikan nasihat-nasihat terbaiknya untuk saudara kita dengan lisan kita, sehingga tidak ada lagi kesempatan lisan kita untuk terjerembab ke dalam dosa-dosa lisan. Di antara dosa-dosa lisan tadi yang sudah saya sebutkan adalah ghibah, ngomongin orang. Di antara dosa lisan itu adalah namimah, mengadu domba. Di antara dosa lisan itu adalah dia menuduh tadi ya, menuduh wanita-wanita muslimah yang baik-baik sebagai seorang penzina. Dan di antara dosa lisan yang tidak kita sadari adalah kita nyinyirin keluarga kita sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, taufiknya kepada kita agar kita diluruskan lisan kita, agar kita diluruskan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang kelak nanti di akhirat mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surga Firdaus tertinggi. Amin, Allahumma amin. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Saya mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.